Di balik paranya yang cantik, ternyata dia adalah anggota mafia paling kejam dan brutal. 7 kali pindah penjara malah membuat dendam mafia ini semakin menjadi-jadi. Dan inilah balas dendam seorang mafia paling brutal, Blind War. Di sebuah persidangan, terlihat seorang bos mafia yang sedang disidang terkait beberapa bisnis ilegalnya. Dari mulai penjualan manusia sampai pengendara narkoba. Seorang pengacara cantik bernama Sina ini membela sang bos mafia. Sementara di luar, penjagaan dijaga ketat oleh tim SWAT. Tim ini diketuai oleh Donggu. Di dalam, sebuah bom meledak. Pacarnya Sina yang menyamar sebagai pendeta ini mendekat ke arah hakim. Dia lalu memberondongkan senjatanya. Di luar, Dong merasa dia mendengar suara ledakan. Tapi rekannya bernama Kang ini bilang bahwa mungkin itu suara balon yang meledak. Dong tetap bersikeras untuk mengeceknya ke dalam. Di dalam terjadi pembantaian para polisi dan juga hakim oleh kelompok ini. Pacarnya Sina ini lalu mendekat ke si bos mafia. Dia ini masih dendam karena si bos pernah memakai Sina dulu. Padahal mereka akan segera menikah. Jadi mereka berdua melemparkan granat ke arah si bos. Sina dan juga pacarnya ini lalu keluar bersama kerumunan yang lain. Tapi saat Donggu melihat sebuah senjata yang jatuh dari seorang pendeta, ia tahu bahwa pria ini salah satu penjahatnya. Semua anak buah Donggu di dalam ditembaki. Sisa Donggu dan juga Kang yang selamat. Sementara di luar juga terjadi penembakan ke arah tim SWAT. Anak si bos mafia ini lalu kaget ketika dia tahu bahwa ayahnya malah dibunuh oleh Sina dan juga kekasihnya. Bala bantuan datang yang akhirnya kelompok mafia ini pun harus mundur. Di dalam, Donggu lalu mulai menembaki satu persatu anggota mafia ini. Sampai hanya menyisakan Sina dan juga sang kekasih. Kang lalu dijadikan sandera. Donggu lalu melepas semua senjatanya termasuk rompinya. Tapi di balik tangannya dia sudah menyiapkan flashbang. Karena flashbang itu, Sina jadi malah menembak pacarnya, sementara flashbang itu langsung mengenai mata Donggu. Mata Donggu pun tidak bisa diobati, jadi mulai hari itu dia mengalami kebutaan. Sampai di situ saja, atasannya menyalahkan Donggu atas kematian rekan-rekannya. Dia maju melawan para mafia tanpa rencana yang matang dan perintah dari atasannya. Karena hal itulah, rekan-rekannya dan juga warga sipil menjadi korban. Donggu juga dipecat dari kepolisian karena desakan masyarakat. Hidupnya semakin hancur dari hari ke hari. Berjalan kemanapun, masyarakat akan selalu menyalahkannya. Untungnya, masih ada Kang yang selalu membelanya. Yati adalah anaknya Donggu. Dia satu-satunya keluarga yang dimiliki oleh Donggu. Karena istrinya sudah lama meninggal. Yati inilah alasan Donggu untuk bangkit dari keterpurukan. Dia mulai belajar huruf Braille. Tubuhnya juga perlahan dia latih. Karena sering menggunakan pendengarannya jadi sangat sensitif. Bahkan dia bisa menangkap bola yang tidak sengaja terjatuh. Yati pun takjub dan mencoba melempar beberapa bola. Donggu pun bisa membaca di mana arah bola-bola itu dari pantulan suaranya. Kemampuannya itu semakin dia latih dan dia sudah bisa beraktivitas layaknya orang normal. Suatu hari, Kang mendapatkan file tentang Sina, bahwa Sina akan dipindahkan ke penjara lain. Sina sendiri sudah 7 kali pindah penjara dikarenakan dia selalu membuat keonaran di penjara. Tapi aslinya dia cuma membela diri karena selalu jadi target pembunuhan. Pembunuhan itu sendiri didalangi oleh anak si bos mafia bernama Zakun. Zakun ingin membalaskan dendam kematian ayahnya.
Sina sendiri masih sering mengingat kekasihnya, karena kekasihnya inilah yang menyelamatkannya jadi budak si bos mafia. Di tempat berbeda, Yati akan mengikuti kejuaraan biola tingkat pelajar. Donggu juga ada di sana dan ingin mendengarkan permainan biola anaknya. Sementara di belakang panggung, Yati kehilangan partiturnya. Nah, temannya bilang ke gurunya dia bisa menggantikan Yati jika Yati tidak bisa bertanding. Si Yati pun kesal, tapi dia sendiri juga bingung. Acara pun dimulai, Donggu merasa ada yang aneh. Dia hafal betul bagaimana suara permainan anaknya, tapi di depan sana dia tidak mendengarkannya. Pikirannya pun bertanya-tanya, ada apa dengan Yati? Tiba-tiba sebuah telepon masuk. Ternyata itu dari Kang. Kang ingin mengatakan sesuatu tentang Sina. Tapi karena Donggu terus mengkhawatirkan anaknya, dia jadi mematikan teleponnya. Dia mencoba mencari keberadaan Yati, tapi tidak ada di sekitar sana. Sebuah telepon masuk dan terdengar suara teriakan dari Yati. Nah, si Donggu ini mendengar suara mobil dari telepon tadi. Jadi dia bergegas menuju basement. Baru saja keluar dari lift, dia sudah ditabrak oleh mobil. Malam harinya, ditemukan mayat seorang gadis yang wajahnya sudah rusak, tapi dia memakai seragam yang digunakan Yati. Identitas dan semua barangnya ini juga milik Yati. Donggu masih tidak percaya, jadi dia memeriksanya sendiri. Setelah diraba, dia yakin bahwa itu bukan anaknya. Seseorang mencoba mengecohnya dengan membuat mayat palsu. Pertanyaannya, siapa dan buat apa? Sementara di penjara barunya, Sina sudah menjadi target salah seorang napi. Sina pun sadar dan menusuk matanya. Di situ juga dia melihat kasus hilangnya anak dari Donggu. Sina pun berpikir dan mungkin bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Zakun. Lalu dia dipindahkan lagi ke penjara baru. Di tengah jalan, beberapa pria bermotor mencoba menghentikan mobil tersebut. Sina sepertinya sudah tahu dan seakan menantikan kesempatan itu. Mereka lalu menembaki mobil tersebut. Tapi bukannya tewas, Sina malah membalas tembakan mereka. Dia lalu mendekati seorang polwan dan seperti akan merencanakan sesuatu. Sementara si Zakun ini sangat marah karena anak buahnya gagal membunuh Sina. Lalu asistennya ngasih tahu bahwa barang baru sudah datang. Nah, yang dimaksud ini adalah Sina dan beberapa gadis yang baru diculik. Zakun sangat senang karena gadis-gadis ini sangat cantik. Jadi, dia bergegas melakukan lelang malam ini dan menaikkan harga mereka. Di kantor polisi, Donggu ditangkap karena mencoba menyerang polisi. Dia lalu dibawa ke kantor polisi. Donggu mencoba melawan dan akan mencari putrinya sendiri. Di depannya ada seorang polwan yang ternyata adalah Sina yang menyamar. Dia tidak mengaku bahwa dia Sina anggota mafia yang dia hadapi dulu. Jadi Donggu masih mengira bahwa dia hanya seorang polwan. Sina lalu menawarinya kerjasama untuk menyelamatkan putrinya. Karena dia sudah tahu seluk-beluk bisnis perdagangan manusia tersebut. Masalahnya, banyak anggota polisi yang disuap oleh kelompok mafia ini. Nah, mereka juga akan menyingkirkan polisi yang tidak mau bekerja sama dengan kelompok ini. Sina lalu berbohong bahwa salah satu korbannya adalah suaminya. Itulah alasannya dia ingin membalaskan dendamnya. Sina tahu di mana tempat gadis-gadis ini disekap. Tapi mereka butuh sebuah rencana. Donggu langsung punya ide. Dia akan berpura-pura menjual Sina. Dia lalu bertemu seorang nenek. Setelah memeriksa kualitas Sina, si nenek lalu memberikannya uang. Sebuah pintu rahasia lalu dibuka. Si nenek lalu berusaha menembak Dong. Dong untungnya langsung merebut pistol itu dan menembak balik. Dia mencoba masuk ke ruangan tersebut. Tapi tiba-tiba dia diserang. Dia lalu diikat bersama Sina. Seorang perempuan pun muncul, sebut saja Li. Li sejak awal sudah sadar bahwa itu adalah Sina. Dulu yang menjadi penanggung jawab tempat tersebut adalah kekasihnya Sina. Tapi kini diserahkan ke Li. Donggu
terus berteriak menanyakan keberadaan putrinya. Donggu lalu dihajar habis-habisan. Donggu terus mencoba melawan sambil terus menjaga Shina agar tidak tenggelam. Di sisi lain, Lee menghubungi Zakun dan bilang bahwa Shina sudah dia tangkap. Kembali ke Donggu, dia pun menghancurkan akuariumnya. Shina yang berhasil meloloskan diri mengejar Lee. Mereka berdua pun bertarung. Dan Shina jelas menang pengalaman dan dia dengan mudah melumpuhkannya. Lee lalu dibawa ke hadapan Donggu. Donggu mengambil serpihan kaca dan menanyakan keberadaan anaknya. Tapi saat polisi datang, Shina menendang Lee yang akhirnya Lee pun tewas tertusuk. Di tempat berbeda, lelang pun dimulai. Yati diminta menunjukkan keahlian bermain biolanya. Zakun yang melihat kemolekan tubuh Yati jadi ingin mencicipinya. Dengan santai, dia menghentikan pelelangan. Dia berencana mencicipi Yati terlebih dahulu sebelum dijual. Tapi Yati malah memukulnya dengan biola yang ada di tangannya. Zakun tidak membalasnya karena dia tahu jika dia memukul Yati, harga jualnya akan turun. Seorang wanita lalu membantu Zakun mencukur. Tapi tiba-tiba pisau cukurnya melukai wajah Zakun. Zakun pun marah dan langsung membunuhnya. Pamannya Zakun pun datang dan dia bernama Jingang. Kedatangan Jingang ini buat ngasih tahu ke Zakun bahwa Lee sudah tewas dibunuh oleh Shina. Jingang lalu menunjukkan rekaman suara Shina yang bilang bahwa target selanjutnya adalah Zakun. Dia akan membuat Zakun sangat menderita. Zakun yang ketakutan pun meminta pamannya untuk segera menghabisi Shina. Di tempat berbeda, Shina dan juga Donggu bersembunyi di sebuah rumah untuk menyusun rencana kembali. Di sana, mereka juga mengobati luka-luka mereka. Donggu mencoba menghubungi Kang lewat radio pemancar. Tiba-tiba, pintu rumah itu diketuk. Shina lalu mengambil pisaunya. Ternyata, polisi yang ada di luar. Tanpa basa-basi, Shina menusuk tangan polisi tersebut. Di belakangnya, anak buah Jingang sudah bersiap. Donggu juga sudah menyiapkan jebakan. Dia memotong pipa gas di rumah itu, jadi ketika ada tembakan, rumah itu pun meledak. Tapi saat akan keluar, Jingang dan anak buahnya yang lain pun datang. Mereka berdua akhirnya ditembaki. Anak buah Jingang lalu mengejar Shina. Sementara Donggu berduel 1 lawan 1 dengan Jingang. Di tengah pertempuran itu, Jingang sadar bahwa Donggu hanya menggunakan pendengarannya saja. Jadi, dia mencoba mengecoh pendengaran Donggu. Sementara Shina yang dengan kemampuannya bisa dengan mudah membunuh puluhan anak buah Jingang. Kembali ke Donggu, dia bingung bagaimana cara menghadapi Jingang yang tahu titik lemahnya. Jadi Donggu melemparkan pengharum ruangan ke arah Jingang. Dengan begitu, dia jadi tahu di mana keberadaan Jingang dengan mencium baunya. Pertarungan kembali dilakukan, tapi Donggu tetap terpojok. Dong mencoba memikirkan sebuah cara. Dia lalu melempar tali keluar dan kabur lewat jendela. Beberapa saat kemudian, dia kembali dengan rencana yang sudah dia siapkan. Bertarung kembali dan Jingang terus dililit oleh tali yang dipegang oleh Donggu. Sebuah lift naik ke atas dan Jingang tertarik ke sana sampai dia pingsan. Mereka berdua lalu membawa Jingang untuk menunjukkan tempat mereka menyekap anak-anak pelelangan. Tapi setelah dicari kemana-mana, Donggu tidak menemukan anaknya. Dong terus memukuli Jingang dan menanyakan keberadaan anaknya. Jingang pun bilang jika tidak ada di sana, berarti anaknya sedang dilelang di rumahnya Zakun. Dong lalu menanyakan kalau begitu di mana rumahnya Zakun. Jingang hanya tertawa dan tidak menjawab. Dong lalu mengancamnya dengan sebuah besi jika dia tidak juga menjawab. Shina lalu bilang bahwa Dong ini terlalu lembek dalam menginterogasi. Jadi dia akan menunjukkan cara yang benar.
Sina lalu menusuk dada Jingang dengan santainya. Dong pun yakin bahwa Sina ini bukan seorang polisi. Dia sudah curiga sejak mereka berdua bersembunyi di rumahnya Sina. Donggu lalu sadar bahwa Sina ini gadis yang dia hadapi dulu, yang kekasihnya tidak sengaja terbunuh. Tiba-tiba Kang datang ke sana. Dia meminta Donggu untuk berhenti melakukan semua ini. Dia berjanji akan membantu menyelamatkan Yati, tapi dengan cara yang lebih manusiawi. Sina lalu merebut pisau di tangan Donggu dan mencoba membunuh Jingang. Satu dendamnya sudah terbalas dan kini sisa Zakun target selanjutnya. Nah kini Donggu diminta untuk memilih. Karena cuma Sina yang tahu di mana rumahnya Zakun. Jika dia ingin menyelamatkan anaknya, dia harus membunuh Kang. Pilihannya ini sulit, tapi Donggu pun akhirnya menusuk Kang. Beberapa saat kemudian, polisi-polisi korup ini sampai di TKP. Kang pun sadar dan ternyata Donggu hanya berpura-pura menusuknya. Sementara itu, Dong bertanya ke Sina kenapa dia bisa melakukan semua ini. Sina lalu menjawab bahwa sejak kecil dia sudah dijual oleh keluarganya dan dijadikan mesin pembunuh. Mereka berdua lalu menemui kenalannya Sina untuk membeli beberapa senjata. Nah kenalannya ini masih ragu apakah Donggu yang buta ini bisa menggunakan senjata. Dia lalu mencoba untuk mengetesnya. Sina lalu meminta beberapa bom yang dimiliki oleh Zakun. Setelah mendapatkan semua yang dia mau, Sina lalu membunuh kenalannya ini. Di rumahnya Zakun, Yati terus menolak didekati oleh Zakun. Dia masih percaya bahwa ayahnya pasti akan menyelamatkannya. Zakun pun tertawa dan lalu menampar Yati. Sebuah mobil lalu memaksa masuk. Sina menembaki senjatanya ke arah anak buah Zakun. Dia terlihat sangat menikmati semua itu. Listrik pun dipadamkan dan Zakun lalu berusaha kabur dengan membawa Yati. Sementara Donggu mencoba memecah para penjaga. Hal itu sangat efektif menghadapi mereka satu persatu dengan kondisi Donggu yang buta. Di depan, Sina masih berkutat dengan puluhan anak buah Zakun. Setelah membantai mereka semua, Sina pun masuk ke dalam dan mulai membunuh yang tersisa satu persatu. Sementara Zakun yang ketakutan meminta asistennya untuk memanggil anggota yang lain. Tapi si asisten menolak, dia tidak ingin berurusan dengan Sina yang terkenal brutal mengincar mangsanya. Zakun lalu mengambil sebuah bom dan akan memasangkannya ke Yati. Tapi dari belakang, Sina langsung menembaknya. Kini dendamnya akan kelompok mafia yang pernah melecehkannya sudah terbalas. Sisa dendamnya ke Donggu atas kematian kekasihnya. Jadi dia menggantung Yati. Sina ingin Donggu merasakan kehilangan satu-satunya keluarga yang dia miliki. Sina dan Donggu saling menodongkan senjatanya. Sina meminta Donggu menurunkan senjatanya, kalau tidak Yati akan dia bunuh. Yati lalu berteriak mengalihkan perhatian Sina. Donggu juga langsung melempar flashbang dan menembak Sina. Untungnya, dia juga berhasil menyelamatkan Yati. Donggu seperti mendengar suara bom. Dia lalu memeriksa badan Yati dan benar ada bom yang terpasang di sana. Detonatornya ada di badan Sina. Jadi, jika Sina meninggal, bom itu akan langsung meledak. Donggu sangat putus asa dan merasa akan kehilangan putrinya. Untungnya, Kang datang dan akan membantu menjinakkan bom tersebut. Di detik-detik terakhir, Donggu berhasil menjinakkan bomnya. Beberapa polisi pun menggerebek tempat tersebut. Donggu akhirnya dipenjara atas perbuatannya. Tapi setidaknya putrinya bisa selamat. Dan film pun berakhir. Nah itu tadi alur cerita film Blind War. Silahkan komen di bawah kalau kalian punya rekomendasi film yang bagus buat dibahas. Seperti biasa, like kalau kalian suka,
dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dajum.